Shalom. Shalom. Pertama-tama saya atas nama pribadi dan juga atas nama gereja turut berduka cita, turut penanggungan atas dipanggil pulang Kesia pada hari Sabtu jam 3 sore. Kesia sempat dirawat dan juga sempat ke gereja, saudara sekalian. Puji Tuhan, dia tetap teguh, ya, meskipun ya saya akui sakit itu berat. Nah, hari ini kita akan menutup peti kekasih kita. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan buat kita semua. Biasanya Mazmur 84 ini yang terkenal tuh ayat 11-nya. Ya, karena ada lagunya. Ya. Yang 1 hari lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, saya akan bacakan ayat 1 dan sampai 4. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Allah. Nah, ini ayat yang pertama ini, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Allah. Nah, saya berharap kita memahami bahwa tempat kediaman Tuhan itu tempat yang harusnya menjadi kesukaan kita. Betapa disenangi. Disenangi artinya disukai. Tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Ini luar biasa. Tuhan menyediakan burung pipit. Burung pipit itu kalau di Alkitab murah sekali. Satu duit bisa dapat beberapa burung. Dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Saudara lihat di sini, burung pipit, burung layang-layang itu dikatakan mendapat rumah, mendapat tempat ya untuk berteduh, bahkan untuk menaruh anak-anaknya. Itu Tuhan yang menyediakan. Ayat terakhir, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Saudara-saudara sekalian, kalau kita semua ditanya, siapa yang mau masuk surga? Pasti jawabannya semua mau. Nggak ada orang yang bercita-cita punya keinginan masuk neraka, nggak ada. Pasti ketika ditanya, dia mau masuk surga, pasti dia mau. Kalau ditanya apakah saudara dan saya merindukan surga, pasti jawabannya iya, merindukan. Tapi pertanyaannya, apakah benar-benar merindukan surga, yaitu tempat kediaman Tuhan, di mana kita membayangkan surga itu tempat yang indah. Dan memang surga itu tempat yang indah. Kalau bukan tempat yang indah, kita tidak merindukannya atau menginginkannya. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar merindukannya untuk pulang ke rumah Bapa di surga, yaitu tempat kediaman kita yang sesungguhnya. Tadi sekilas Rizka menceritakan detik terakhir minta mengikhlaskan untuk pulang. Itu memang kondisi saya memahami, karena istri saya juga waktu sakit, saya jujur, saya pendeta dari kecil pelayanan. Ketika istri saya divonis, dokter bilang ini sera, saya tuh bengong, nggak mungkin lah. Dokter cek semua ya positif.
Jujur saya agak shock juga karena istri saya masih muda ya. Nah, saya bergantung kepada dia juga. Ya, kalau saya nggak ada, saya repot. Kalau dia nggak ada, saya repot. Saya pendeta cukup shock. Dokter sampai bilang, tenang aja Pak, begitu, masih bisa ditangani. Itu penanganannya luar biasa perjuangannya. Bolak-balik rumah sakit, biayanya mahal. Kemudian ya tetek bengeknya begitu luar biasa. Obatnya juga mahal. Itu kalau dihitung bisa beli mobil untuk biaya pengobatan. Jadi perjuangan selama 5 tahun itu memang seperti suasana yang tidak menyenangkan. Tapi saya bersyukur dibekali bahwa kehidupan ini memang tidak selamanya nyaman gitu. Tadinya saya berpikir saya cukup nyaman. Suami istri bekerja, punya penghasilan, di akhir pensiun kita berpikir nyaman. Ternyata saudara sekalian mengalami keadaan yang sangat tidak nyaman. Puji Tuhan kita bisa melaluinya. Nah, dari situ saya belajar saudara bahwa di bumi ini memang Tuhan sengaja kasih kita nggak nyaman. Supaya apa? Jangan betah di bumi ini. Karena di bumi ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Kalau kita mungkin ada orang yang beruntung rumahnya bagus, nyaman, ya, mungkin dia akan berpikir ini loh surga saya, dunia ini. Padahal Alkitab mengatakan rumah kita yang sesungguhnya adalah di keabadian. Kita ini hanya sebagai musafir yang hanya menumpang. Kalau bahasa Jawa menumpang makan sama minum doang. Nggak akan bisa selama-lamanya di bumi ini. Ya. Bahkan bumi ini akan hancur dengan segala isinya. Itu sudah dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Jadi bumi ini akan hancur dengan segala isinya. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari Tuhan, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi, tempat kita tinggal di sana, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tadi pendeta khotbah ditemukan ada black hole, lubang besar hitam, ya, sudah ditemukan. Itu yang nanti akan menyebabkan bumi tersedot dengan gaya gravitasi yang luar biasa, masuk ke dalamnya, gelap, hancur. 12 Mei yang lalu 2022 NASA mengkonfirmasi ada black hole yang besarnya 4 juta kali dari matahari. Jadi kita yang ada di bumi itu seperti debu di dalam debu. Jadi ketika disedot masuk, hilang lenyap. Makanya kita harus mengerti bumi ini akan hancur dengan segala yang ada di dalamnya, di atasnya. Kita ada di atas bumi ini. Itu habis lenyap. Jadi firman Tuhan ini terkonfirmasi. Black hole itu akan menyedot. Dia ada di Bima galaksi Bima Sakti yang bisa akan menghancurkan bumi. Nah, kita yang ada di dalamnya enggak akan bisa menghindar. Kita punya uang bisa mau ke luar angkasa, ke planet Mars. Karena sudah ditemukan ada pesawat yang bisa menghantar manusia ke planet Mars kalau terjadi apa-apa dengan bumi ini. Tetapi saintis mengatakan semua nggak bisa terhindar. Ya, untuk bisa ke Mars itu butuh 10 miliar. Hanya orang tertentu yang bisa naik. Kita yang nggak punya 10 miliar nggak bisa naik. Tapi nggak usah kecewa. Mereka pun yang punya uang 10 miliar untuk menghindar
bumi yang akan tersedot dalam black hole ini sia-sia. Jadi kita ini dalam posisi kehidupan yang rawan. Makanya kita diingatkan kita akan mengalami kehancuran. Nah, sebelum bumi ini hancur, sebenarnya manusia ketika jatuh dalam dosa itu juga akan mengalami kerusakan, kehancuran. Ketika lahir, kulitnya masih mulus, masih sehat. Remaja, anak-anak remaja, pemuda kuat. Nanti udah umur 50 tahun ke atas akan mengalami kemerosotan, kulit mulai mengkisut. Dulu mancung, lama-lama mengkerut. Dulu ketika keluar rumah hujan-hujan nggak ada masalah. Sekarang nggak kena hujan, baru mendung aja udah bengek, sakit-sakitan. Dulu bisa makan apa aja, sekarang nggak bisa makan apa-apa. Tadi Pak Pendeta pagi ketika dia pelayan di Kalimantan 10 hari, setiap hari makanannya babi. Pagi babi, siang babi, malam babi. 10 hari pulang stroke, kena penyumbatan di belakang batang otaknya. Itu menurut medis sulit untuk disembuhkan kecuali mujizat. Segini ke bawah kaku karena salah makan. Ini di Kalimantan makanan utamanya babi. Saya beruntung istri saya nggak suka masak babi. Kenapa? Kagak bisa masak babi. Jadi saya makan babi hanya waktu ya ada kondangan, ada rapat kemarin dimasakin babi ambuk, babi rendang babi. Ya, karena nggak pernah makan babi, jadi pas makan babi ini saya bilang makanan surga ya, kok enak begini? Nggak bisa makan. Makan kambing kebanyakan darah tinggi. Makan kepedesan sakit perut. Makan manis-manis diabetes. Jadi tubuh kita akan hancur. Umur 80 udah sulit jalan. Dulu mami saya itu gagahnya luar biasa. Kalau udah apa-apa dia yang maju duluan. Wonder Woman kali ya. Udah umur 82, saya mesti tuntun. Karena nggak bisa cepet. Naik tangga udah sakit lututnya. Nah itu kehancuran yang nanti kita akan alami juga. Kalau masih muda-muda, nggak menyadari ini, nggak merindukan rumah Bapa di sorga, satu kali kelak akan menyesal. Ayat 12 dikatakan, ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, yang tadi saya jelaskan hancur, kita bisa hancur karena tua, bisa hancur karena penyakit. Penyakit yang paling kita takuti itu CA. Karena saya ngerti, makanya saya takut waktu itu istri saya kena. Itu stadiumnya masih di bawah 2. Udah penanganannya begitu, apalagi stadium 4. Apalagi kondisinya nggak fit. Itu akan membuat tubuh kita hancur. Tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan kita, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, termasuk tubuh kita nih, karena penuaan, karena sakit penyakit, karena kecelakaan, itu juga membuat kita hancur. Pernah ada jemaat kita, saudaranya kelindes truk. Saya diperlihatkan, saya baru lihat sekali, nggak sanggup lihat, hancur ini ke bawah, tapi masih hidup. Saya bilang, aduh, setiap hari mesti disuntik morfin. Karena kelihatan begitu, masih hidup gimana? Saya bilang, Tuhan tolong, ini luar biasa ini. Akhirnya meninggal. Jadi kecelakaan membuat tubuh kita hancur. Penuaan membuat tubuh kita juga hancur. Meskipun kita memang harus menjaga kesehatan. Tetapi sebaik-baiknya kita menjaga kesehatan, kesehatan kita nggak bisa selamanya bisa prima. Very prima. Dulu kan kita suka nonton waktu saya muda. Badannya besar, tinggi, gede. Ketika iseng-iseng saya lihat Barry Prima, keriput. Anak muda akan lihat dia, ya si engkong udah keriput, kita nggak akan tertarik lagi.
Tapi waktu saya muda, saya mengagumi badannya yang bagus. Tapi ketika tua, udah gak kelihatan bekas-bekas. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi orang yang merindukan rumah Bapa di surga, merindukan kehidupan kediamannya, hidupnya harus saleh, suci. Kalau enggak, nggak bisa mendiami rumah Bapa di surga. Makanya kita harus merindukannya ketika kita hidup di bumi ini, seperti pemazmur. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tiada yang kuingini di bumi. Jadi kalau kita tidak menginginkan Tuhan waktu kita hidup di bumi, nggak mungkin kita akan mendapatkan Tuhan di kekekalan. Padahal rumah Bapa itu harus menjadi tempat satu-satunya buat kita tinggal. Karena debu akan kembali kepada debu, tanah, tubuh ini akan kembali kepada tanah. Tetapi roh akan kembali kepada yang menciptakan. Jangan kita kembali kepada yang lain. Kembali kepada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Nanti akan diberikan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan tidak akan hancur, tidak akan sakit, tidak akan mengalami kecelakaan. Cocok untuk tinggal di kekekalan. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Bukti bahwa kita merindukan rumah kediaman di surga seperti pemazmur, yaitu kita menjalani kehidupan ini dengan kudus, dengan saleh, benar-benar. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal. Saya punya kenalan dulu ketika saya muda, saya suka panggilnya kakak. Kemarin saya dengar dia meninggal di Facebook. Ketika saya lihat, padahal orang ini tinggi besar, orang Papua Irian, perawakannya baik begitu, tapi meninggal juga sudah. Makanya saudara sekalian, tidak peduli mau Anda pendeta, mau Anda jemaat, nanti akan meninggal juga. Biar kita sebagai pemazmur yang hanya satu permintaannya, yang dia menginginkan tinggal di sana. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Itulah rumah kita yang sesungguhnya. Kalau burung pipit, burung layang-layang disediakan rumah di bumi ini, kita yang percaya, yang hidup di dalam Dia, akan diberikan rumah tinggal abadi di kerajaan. Untuk itu, mari kita ada di dalam Tuhan. Tuhan bukan hanya menyediakan rumah tinggal, tetapi Dia juga menyediakan kedudukan buat kita yang setia kepada Dia. Efesus 2 ayat 6 sampai 7, ayat terakhir. Dan Ia membangkitkan kita dengan Dia dan mendudukkan kita bersama dengan Dia di tempat sorgawi dalam Yesus Kristus. Jadi kalau saudara dan saya setia, bukan hanya disediakan rumah, tetapi juga disediakan kedudukan untuk memerintah bersama dengan Dia di kerajaan surga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.